tuntutan dan pencarian. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika minhu. Menuntut sesuatu darinya menunjukkan kecurigaanmu kepadanya. Pencarianmu kepadanya menunjukkan kamu tidak melihatnya. Pencarianmu kepada selainnya menunjukkan minimnya rasa malu terhadapnya. Menuntut sesuatu dari selainnya menunjukkan jauhnya kamu daripadanya. Hikmah ke-30 ini membahas tentang adab salik terhadap Allah yang kelima, yaitu merasa cukup dengan pengetahuan Allah dan sudah tidak butuh kepada selainnya. Karena itu tidak ada lagi tuntutan atau pencarian. Sebab menuntut sesuatu dari Allah dengan kerendahan diri dan bersungguh hati menunjukkan kecurigaan kepada Allah. Munculnya tuntutan itu karena khawatir Allah mengabaikan atau melupakannya. Allah telah memberi jaminan bahwa Dia tidak akan pernah mengabaikan atau melalaikan seluruh hambanya. Allah belum pernah dan tidak akan pernah menelantarkan atau lalai untuk memperhatikan dan mengurus seluruh makhluknya. Bukankah tuntutan itu juga bisa bermakna memperingatkan untuk memberi? Padahal sudah pasti bahwa Allah tidak akan menelantarkan ataupun lalai. Allah berfirman, "Wa mallahu bighafirin amma ta'malun." Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat berikutnya, "Alaihissallahu bikafin 'abda." Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Jadi niku kita nyuwun sesuatu dan saking ngersane Gusti Allah, ini berarti kita curiga kalian Gusti Allah. Ingkang kala dipun gambaraken ngoten niku. Berarti kita seolah-olah menganggap apa kita khawatir Gusti Allah lali karo aku sehingga gak nuwai aku rezeki, utawa Gusti Allah saiki wis gak ngurus aku. Nah, berarti malah curiga ngoten niku. Rasulullah bersabda di dalam hadis qudsi, "Innallaha ta'ala yaqul man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin." Sungguh Allah berfirman, orang yang zikirnya kepadaku menjadikan sibuk hingga tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang aku berikan kepada orang-orang yang mengajukan permohonan. Diam dan tenang dalam arus takdir menurut orang yang makrifat itu lebih utama daripada merendahkan diri mengajukan permohonan dengan kesungguhan hati. Nah, niki berarti wonten hubungannya kalian sing kala wingi wis glender mawon mengikuti arus takdir niku. Nah, makanya Sufiyah niku berbeda pendapat dalam permasalahan doa. Dene kita niku sing apik niki ndonga, utawa sing apik kita niku ora usah ndonga mergo kita wis pasrah karo Gusti Allah. Mergo kita wis yakin karo Gusti Allah. Nah, ini wonten 3 pendapat ulama dalam menyikapi hal ini. Wonten sing berpendapat sing apik ndonga. Lah, ulama sing memposisikan donga iku luwih apik mergo memandang bahwa doa itu adalah bentuk ngibadah dhateng Gusti Allah. Tidak ada yang memandang karena tuntutan boten, tapi kan memandang doa ini adalah ibadah dhateng Gusti Allah. Mulane ulama ini berpendapat berdoa itu lebih baik. Tapi ulama yang kedua berpendapat sing apik ora ndonga, wis pasrah karo apa sing dikersakne Gusti Allah. Sebab nek kita ndonga iku berarti kita suul adab.
Mergo kita njaluk-njaluk lan Gusti Allah iku suul adab. Nah, secara lahiriah dua pendapat ini ketoke bertentangan. Tetapi nek kita dalami secara hakikat, kedua-duanya ini tidak bertentangan. Sebab pendapat pertama ngarani luwih apik ndonga niki mergo memandang sisi ngibadahi. Pendapat kedua ndonga niku elek mergo dipandang bahwa doa itu adalah sebuah tuntutan, permintaan. Mulane apik gak usah njaluk-njaluk, mergo apa? Gusti Allah pun pirsa kalian kita. Terus enek pendapat ketiga niki yang mengambil jalan tengah di antara dua pendapat niki. Artinya melihat kondisi niku nek pendapat sing ketiga. Nah, niki tanggapan ulama berkaitan kalian hukum keutamaan donga utawi mboten niku. Sementara mengenai doa yang menjadi inti sari ibadah yang merupakan perintah Allah harus difahami sebagai bentuk pengabdian, menunaikan perintah dan memperlihatkan jati dirinya yang padanya melekat sifat membutuhkan. Bukan berarti memohon anugerah yang menjadi bagiannya. Sebab apapun yang telah dibagikan Allah pasti akan sampai kepada yang berhak. Meskipun andai saja ia memohon untuk menolaknya, tentu Allah tidak akan meluluskannya. Jadi kan ke zaman azali itu sudah ditentukan, rizki ini awak dhewe iki pun ditentukan. Bahkan penentuannya tidak global, terinci betul, terinci. Satu contoh pada hari ini, umpama si fulan ini kalau Gusti Allah niku wis ditakdir bakal oleh rizki. Umpama fulan nyuwun Gusti pun rezeki niki mboten usah jenengan paringi kula. Kok dhek ndonga ditolak, karep-karepe nolak apa rezeki sing diparingi Gusti Allah ora bakal dijabahi karo Gusti Allah. Nek wis karo kok ditekakne karo Gusti Allah ora bakal tertolak. Lan opo sing wis didhuk karo Gusti Allah pasti ketekan dateng sapa sing berhak. Pencarian kepada Allah dengan penelitian dan pencarian dalil menunjukkan tidak melihat Allah sebab wujud dirinya. Jadi dheweke niku rumangsa isih durung roh karo Gusti Allah. Rasane durung roh kaliyan Gusti Allah. Kenapa kok ngoten? Sebab dheweke niki isih napa niku nyawang dateng wujude awake dhewe, nyawang wujude liyane Gusti Allah. Niku sing marai nutupi. Mulane selama wong iku durung iso fana, mongko wong iku ora bakal iso makrifat. Mulane kalau wingi wonten pembahasan makom-makom wingi, wonten pembahasan wonten makom fana fil af'al, fana fis sifat, fana fil dzat utawa fanaul fana. Maka nek wis fanaul fana baru dhek niku iso usul iso makrifat dhateng Gusti Allah. Andai saja hatinya bisa fokus dan lenyap dari memperhatikan dirinya dan segala prasangka atau wahamnya, pasti tidak akan dapat menemukan selainnya. Yang ketemu pasti hanya Allah. Pencarian kepada selain Allah dengan jalan mengenal dan menghadap menunjukkan minimnya rasa malu kepada Allah, sebab Dia telah memanggilnya untuk hadir di hadapannya, sementara yang dipanggil lari darinya menuju pada kelalaian. Ibarat seseorang yang hadir di hadapan sang raja. Raja telah menghadap kepadanya, tetapi ia ingin keluar dari sisinya dan melirik kepada selainnya. Sikap ini menunjukkan tidak punya rasa malu dan tidak memperhatikan raja. Orang seperti ini layak untuk diusir dari depan pintunya atau didepak ke tempat pelatihan hewan. Wis ben dilatih padha karo kewan kuwi. Para sufi telah memberi nasihat, lupakan orang yang kamu kenal,
Jangan kamu mengenalkan diri kepada orang yang tidak kamu kenal. Ya, niki pendidik supaya kita niku menapa bertahap niki akan menuju pada fana, akan sirna niku menuju teng mriku. Mulane wis wong-wong sing wis mbok kenal wis nggepen awakmu wis ra kenal. Wong dene wong sing durung mbok kenal aja berusaha ngenal-ngenal. Pencarian seperti ini juga menunjukkan merasa tidak tentram bersama Allah. Sebab bila ia merasa nyaman bersama Allah, pasti akan lari dari makhluknya. Tidak akan ditemukan tuntutan untuk mengenal mereka dan akan menghindar dari mereka. Menghadap kepada Allah berarti membelakangi makhluk, sedangkan menghadap kepada makhluk berarti membelakangi Allah. Gak iso, orang iso menyatu ini. Akan selalu ini berbalikan, bertentangan. Sementara menuntut sesuatu dari selain Allah dengan menempel dan meminta kepadanya, itu menunjukkan jauh dari Allah. Nyedek-nyedek, beti-wei, ngoten niku. Itu berarti menunjukkan jauh dari Allah. Sebab bila telah nyata dekat dengannya, padahal Allah Maha Dermawan, niscaya tidak akan butuh untuk meminta kepada selainnya. Kalau yang dihadapannya ini adalah orang yang paling kaya, orang yang paling dermawan, kenapa kita harus mencari yang lain? Di mana yang lain itu tidak sedermawan yang ada di hadapan kita, yang lain itu tidak sekaya yang ada di hadapan kita. Niki nek kita ngerteni Gusti Allah cedek, maka dia tidak akan mencari lagi yang lain. Padahal orang yang diminta sangat tercela. Jadi hikmah ke-30 ini adalah ibarat alat untuk menilai diri sendiri. Perhatikan kecenderungan kita dalam mengajukan permintaan. Jika kita cenderung meminta dari selainnya, kita ajukan permintaan kepada sesama makhluk, itu tanda hati kita berpaling jauh dari Allah. Hati kita merasakan seolah-olah makhluk memiliki kuasa penentu, sehingga hati kita tidak dapat melihat pada kekuasaan Allah. Cermin hati kita dibaluti oleh awan gelap yang mengandung gambar-gambar benda alam, tuntutan syahwat, permainan hawa nafsu yang melalaikan, dan tumpukan dosa yang tidak dibersihkan dengan taubat. Hati yang mengalami keadaan begini dinamakan nafsu ammarah. Nah, niku baru satu bentuk pertuntutan kita, yaitu kita menuntut sesuatu saking Gusti Allah. Niku pun menggambarkan koyo. Tapi secara global mau wonten inggil sampun kita bahas utuh keempat-empatnya niku. Dan empat-empat niku merupakan sesuatu sing boten layak kanggene tiyang sing suluk, kanggene tiyang kanggene murid. Nah, nek kita berbicara dalam kaitan hukum, berbicara dalam kaitan permasalahan keseharian kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial, kita tentu tidak lepas kalian lingkungan kita, tidak lepas kalian tetangga kita, saudara kita, atau teman kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Sehingga kadang-kadang kita membutuhkan orang-orang itu. Apakah ini berkaitan materi ataupun berkaitan apapun, kita kadang-kadang butuh seperti itu. Lalu terus pun ini, kalau kita pandang dalam tinjauan syariat, bukan masalah, selama hati kita tetap tertumpu datang Gusti Allah. Artinya nopo, bahwa apa yang ada di sekitar kita ini tidak lebih hanya sebagai perantara, penentunya hanya Allah. Selama masih itu, maka tidak masalah. Bareng-bareng mau. Tapi secara kacamata tasawuf, walaupun seperti itu, niki itu pun juga sudah tidak baik. Ini dalam kacamata tasawuf.
Makanya supaya mboten rancu perlu kula jelasaken sing kados ngoten niku wae. Pun untuk teks berikutnya niki saged kita dipun maos piyambak saderusipun. Inti dari hikmah ini niku sampun kita bahas secara tuntas wonten inggil kala. Monggo nek wonten pertanyaan. Monggo. Tes. Iki wonten. Lembar pertama. Diam dan tenang dalam arus takdir. Menurut orang yang makrifat, itu lebih utama daripada merendah diri, mengajukan permohonan dengan kesungguhan hati. Pertanyaan kami, ketika orang itu masih awam, sehingga dia melaksanakan seperti ini, lebih utama yang mana? Karena ini belum sampai pada tataran makrifat, merendah diri dulu, belum bisa tenang, belum bisa mengikuti arus takdir. Jadi bagusan yang mana? Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, kita takut su'ul adab, langsung kita seakan-akan perintah Allah. Contoh seperti Allahumma ausil wa taqabbal Bama Faulai akhir. Apakah ada kaifiyah yang menjelaskan tata cara doa sehingga tidak sampai pada su'ul adab? Terima kasih. Itu aja. Nggih. Wonten teks niku dalam kaitan alinea niku artinya ngeten. Daripada kita berdoa menuntut sesuatu dari Allah dengan sikap yang merendah, sikap yang bersungguh-sungguh. Jadi iki dungane donga cara doane wis justru apik wis apik. Itu masih kalah baik dengan kita tetap ngalir mengikuti arus takdir. Luwih apik ngoten. Niku maksudnya ngoten dalam teks niku. Nah, jadi makanya posisi kita dan wong awake dhewe koyo wong awam ngene iki nek kita melok-melok koyo apa jenenge kita melok-melok alah wis pasrah karo pangerane wis ora usah nyuwun-nyuwun Gusti Allah, tapi lesane muni ngono tapi hatine grenjel iki malah mboten sae. Sing apik berarti malah donga wae, walaupun awakmu sik memahami doa itu adalah permohonan dhateng Gusti Allah. Walaupun sik memahami ngoten. Luwih apik ndonga daripada kita ninggalin ndonga tapi ngrunjul ae atine. Iku luwih ngetokne nek ora rido karo Gusti Allah. Sebab kabeh niku intine menjaga sikap kita dhateng Gusti Allah. Nah, ini wong awam sing apik ben pangkat ndonga wae sing awam. Tapi orang dungo madorote luwih akeh. Madorote luwih akeh. Mungkin dia muni ini aku wis manut takdire pangeran ngene ya wis tak eloki ya wis ora usah masker-maskeran wis. Wis takdire pangeran wis ngono kuwi. Misale ngoten niku.